Audio Jungle. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Sada Johannes Bidudua ayat 20 sia. Molo di botohamu tigor ibana, botohamu ma, naung tubuh sian ibana do, nasa namangulahon hati gorani. Dalam bahasa Indonesia, 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu sedang berhadapan dengan ajaran Gnostisisme, yaitu sebuah ajaran yang menekankan tentang pemisahan iman kepada Kristus dari tindakan moral dan kebenaran hidup. Gnostisisme merupakan salah satu ajaran sesat terbesar pada masa itu, mengajarkan bahwa pengetahuan yang rahasia adalah kunci keselamatan. Dan beberapa dari mereka percaya bahwa tubuh dan tindakan fisik tidak penting, yang mengarah pada pelanggaran moral. Yohanes menulis nats ini untuk menegaskan bahwa kebenaran iman Kristen tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga harus dinyatakan dalam perilaku yang benar. Kebenaran harus terlihat dalam perbuatan nyata, bukan sekedar dalam pengakuan verbal saja. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, untuk itulah
Nats ini menekankan apa yang semestinya dilakukan oleh jemaat tersebut, sehingga mereka semakin mampu melakukan apa yang harus dilakukan sebagai umat yang telah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menekankan bahwa berbuat kebenaran adalah tanda dari seseorang yang lahir dari Allah. Kata lahir daripadanya juga mencerminkan konsep bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, orang Kristen dipanggil untuk mencerminkan sifat Bapa mereka, yang adalah benar dan kudus. Lahir dari Tuhan berarti mempunyai karakter hidup dan melakukan kebenaran. Bahwa Tuhan sebagai sumber kebenaran, dan setiap orang yang lahir dari Tuhan tentu juga akan hidup dalam kebenaran. Dan hal ini menjadi identitas yang melekat pada setiap orang yang lahir dari Allah. Hidup dalam perbuatan benar adalah tanda bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Allah. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 17 menuliskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang sejati harus diiringi dengan perubahan hidup yang nyata dan perilaku yang benar. Yohanes ingin memastikan bahwa orang-orang Kristen tidak hanya mengenal Allah secara intelektual, tetapi hidup dalam kasih dan kebenarannya. Yohanes juga menulis bahwa seseorang yang benar-benar mengenal Allah akan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalimat setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya berarti perbuatan yang benar adalah bukti kelahiran kembali secara rohani. Ini menunjukkan transformasi yang terjadi ketika seseorang memiliki hubungan dengan Allah melalui Kristus. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 29 menekankan pada hubungan antara iman, perbuatan, dan identitas sebagai anak-anak Allah. Rasul Yohanes ingin memastikan bahwa jemaat memahami bahwa iman yang benar harus tercermin dalam kehidupan yang benar, sesuai dengan sifat Allah yang benar. Ketika kita mengaminkan bahwa kita lahir dari Tuhan, maka reformasi perilaku juga akan tetap terlihat. Bila hari ini kita, gereja-gereja Protestan, memperingati hari reformasi yang digagasi oleh Martin Luther pada 507 tahun yang lalu, reformasi Protestan dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517. Ketika ia menancapkan 95 tesis di pintu gerbang Kastil Wittenberg, Jerman, reformasi gereja merupakan upaya untuk mengubah ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Maka kita juga semakin termotivasi untuk mentransformasi sikap, perilaku menuju kepada yang lebih baik sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena kita lahir dari Tuhan, maka kita adalah anaknya yang selalu menata dan menjalani hidup sesuai dengan karakter Bapa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kiranya kami pun dapat memahami iman yang benar dan dapat tercermin dalam kehidupan kami sesuai dengan sifat Allah. Demikian juga kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota, yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga mereka bersama-sama beraktivitas dalam pergaulan mereka yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat terbelenggu dosa, kiranya Tuhanlah yang melepaskan dan memberi kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.